Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Nabi Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya yang diutus dengan kebenaran. Salawat dan salam baginya dan keluarganya dengan doa dan keselamatan yang berlimpah. Saudara-saudaraku semua, marilah sejak dini kita perkenalkan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang, bahwa pada suatu saat nanti akan datangnya sosok yang bernama Dajjal. Di sini kami sampaikan tentang ciri-ciri Dajjal. Pada hari kiamat akan terjadi kelak. Namun kapan dan bagaimana kronologinya masih jadi rahasia besar yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sendiri menjelaskan dalam banyak riwayat jika kiamat pasti akan datang, namun waktunya juga tidak bisa ditentukan. Hal yang pasti adalah kiamat yang punya tanda-tanda kiamat kecil tak akan pernah terjadi jika tanda-tandanya tak ditemukan. Misalnya munculnya Imam Al-Mahdi, selanjutnya turunnya Nabi Isa, dan juga sosok mengerikan yang kita kenal dengan Dajjal ahli neraka. Dari semua tanda-tanda ini, Dajjal ahli neraka lah yang harus jadi perhatian kita. Makhluk ini adalah representasi kesesatan yang nyata dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan agar bisa menyesatkan lebih banyak manusia. Berikut adalah ciri-ciri serta hal-hal yang berkaitan dengan Dajjal ahli neraka yang berhubungan dengan tanda-tanda kiamat besar dan wajib untuk kita ketahui. Ciri-ciri Dajjal dalam Al-Quran yaitu adanya ciri fisik Dajjal. Ulama pernah mendebatkan tentang sosok Dajjal ahli neraka ini yang berhubungan dengan kiamat menurut Islam. Sebagian menganggap ia adalah wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lagi mengatakan jika Dajjal ahli neraka adalah manusia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasul berkata, dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, hilang cahaya matanya. Dari hadis ini maka bisa disimpulkan jika Dajjal ahli neraka adalah seorang manusia dan masih muda. Ciri-ciri Dajjal ahli neraka juga disinggung dalam hadis sebelumnya, yakni tentang tanda-tanda kiamat, berambut keriting dan hilang cahaya matanya. Tak hanya itu, Dajjal ahli neraka juga sering dicirikan dengan buta sebelah matanya, serta tanda terakhir adalah tulisan di dahinya yang mempunyai lafal Arab, yaitu Kafaro, yang artinya adalah kafir. Tulisan ini hanya bisa dilihat mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menceritakannya kepada kalian, dan jika ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal ahli neraka kepada kaumnya.
Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentang yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal, ahli neraka itu adalah buta sebelah matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidaklah buta. Menurut hadis riwayat Bukhari 3337 dan Muslim 169, tidaklah seorang nabi pun diutus telah mengingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasannya Dajjal ahli neraka itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari 7131. Nabi bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal ahli neraka, langit akan menahan sepertiga dari hujannya, dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujan, dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya, dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad la basa bihi, dari Anas katanya, Rasulullah bersabda, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal ahli neraka, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal ahli neraka itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan itu Allah akan mengeluarkan akan setiap orang kafir dan munafik, menurut riwayat Muslim. Dari Ribi bin Hiroshi, katanya ia berangkat dengan Abu Mas'ud al-Ansari ke tempat Huzaifah al-Yaman. Lalu Abu Mas'ud berkata kepadanya, beritahukanlah kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah perihal Dajjal ahli neraka itu. Huzaifah lalu berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya Dajjal ahli neraka itu keluar, dan sesungguhnya beserta Dajjal ahli neraka itu ada air dan api. Adapun yang dilihat oleh para manusia sebagai air, maka sebenarnya itu adalah api yang akan membakar. Sedang apa yang dilihat oleh para manusia sebagai api, maka sebenarnya itu adalah air yang dingin dan tawar. Maka barang siapa yang menemui Dajjal ahli neraka di antara engkau semuanya, hendaklah masuk dalam berenda yang dilihatnya sebagai api, karena sesungguhnya ini adalah air tawar dan nyaman sekali. Setelah itu Abu Mas'ud berkata, saya pun benar-benar pernah mendengar yang seperti itu. Selanjutnya mereka para pengikut Dajjal ahli neraka sering menceritakan pula jika Dajjal ahli neraka akan menjadi pemimpin dari sebuah kaum yang nantinya akan berkonfrontasi dengan umat Islam. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan
Siapa mereka yang jadi pengikut Dajjal ahli neraka ini? Akan mengikuti Dajjal ahli neraka dan kaum Yahudi Ashabahan 70.000 orang. Mereka memakai semacam tayalisah, yaitu sejenis kain yang diselempangkan di pundak. Termasuk para pengikut Dajjal ahli neraka adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran namun tak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya adalah muslim tapi tidak benar-benar memahami apa yang dianutnya. Mereka semua ini akan disenangkan oleh Dajjal ahli neraka dengan berbagai tipu muslihat, namun pada akhirnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Kemudian mengenai kemampuan Dajjal ahli neraka yang harus kita waspadai. Dajjal ahli neraka adalah fitnah terberat manusia di zaman akhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberi makhluk tersebut kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mencengangkan. Dalam banyak riwayat dikatakan jika Dajjal ahli neraka mampu menggenggam surga dan neraka, manusia di akhir zaman nanti akan dihadapkan dengan ini. Tapi sesungguhnya apa yang jadi surganya Dajjal ahli neraka, jadi nerakanya Allah dan sebaliknya. Tak hanya mampu membawa surga dan neraka, Dajjal ahli neraka juga bisa membunuh seseorang dan menghidupkannya lagi. Bisa memerintah bumi dan juga mampu menurunkan hujan. Satu lagi yang jadi kemampuan terbesar Dajjal ahli neraka, hal tersebut adalah harta-harta yang jumlahnya tak bisa dikira dan hanya diberikan kepada mereka yang mau mengikuti perintahnya. Berikutnya adanya Imam Al-Mahdi yang akan memerangi Dajjal ahli neraka. Pada masa Dajjal ahli neraka berkuasa, dunia akan dipenuhi dengan kecarut-marutan. Orang-orang Islam yang lemah imannya akan berbondong-bondong keluar dari agama ini. Di saat kalut seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Al-Mahdi, sosok yang dijanjikan Rasul akan membawa dunia menjadi tentram dan Islam berada di masa kejayaannya. Al-Mahdi akan melakukan pergolakan dengan Dajjal ahli neraka dan pasukannya. Namun dalam sebuah riwayat disebutkan jika Al-Mahdi seperti kesulitan menahan gempuran Dajjal ahli neraka. Namun sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi mampu memungkasi era kezaliman Dajjal ahli neraka pada saat makhluk ini berhasil dibunuh oleh Nabi Isa. Selanjutnya Dajjal ahli neraka mati dan terhina di tengah Nabi Isa. Nabi Isa akan turun sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi utamanya adalah untuk membantu Al-Mahdi menegakkan kekhalifahan dan juga menghabisi Dajjal ahli neraka itu. Dalam sebuah hadis, pada akhirnya Nabi Isa akan mampu membunuh makhluk terkutuk ini. Rasulullah berkata, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal ahli neraka di Batlut. Hadis riwayat Ahmad Turmuji dan Nuaim bin Hamad. Nabi Isa dikatakan akan membunuh Dajjal ahli neraka dengan menancapkan sebuah tombak. Setelah itu berangsur-angsur bumi menjadi tempat yang penuh berkah dan dipimpin oleh seorang khalifah yang dijanjikan Imam Al-Mahdi. Selanjutnya hal-hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari Dajjal ahli neraka. Dajjal ahli neraka adalah fitnah besar
kita takkan pernah sanggup untuk melawan kengeriannya. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan jika nantinya banyak muslim yang paginya masih teguh memegang Islam, namun sore harinya menjadi kafir setelah melawan Dajjal ahli neraka sampai kedatangan Al-Mahdi, maka kita dianjurkan untuk berlindung dan menghindari. Selain satu cara dengan menghafalkan 10 ayat pertama yaitu surah Al-Kahfi, lalu sebisa mungkin menghindari dan bersembunyi darinya. Menetap di Mekah atau Madinah adalah salah satu jalan. Dajjal ahli neraka dan pengikutnya tidak akan mampu masuk ke dalam dua kota ini, lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat untuk menjaganya. Marilah saudara-saudaraku semua, kita berdoalah sebanyak-banyaknya agar terhindar dari fitnah Dajjal yang bisa langsung membawa ke api neraka. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.